Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Tentu saja kita semua sudah membaca One Piece chapter 1082. Nah, sekarang waktunya sedikit membedah isi yang terdapat di chapter terbaru yang berjudul Ayo Pergi dan Dapatkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Cerita dimulai dengan memperlihatkan cover request yang memperlihatkan Tony Chopper memakan Zeus karena dia menyangka Zeus adalah permen kapas. Pada cover ini kita melihat interaksi antara Zeus dan Chopper dengan sebuah matahari mirip dengan Prometheus. Apakah ini sebuah clue tentang Big Mom atau para homisnya? Layak untuk ditunggu ke depannya. Karena sampai sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi pada Big Mom. Apa dia sudah mati atau masih hidup? Karena status Zeus saat ini masih ada dan dia berhubungan dengan buah iblis milik Big Mom. Kematian Vice Admiral T-Bone. Chapter 1082 dimulai pada sebuah tempat di dunia baru, markas besar angkatan laut, Marineford, dengan memperlihatkan sebuah surat kabar tentang kematian Vice Admiral Pusat Angkatan Laut, Vice Admiral T-Bone. Vice Admiral T-Bone pertama kali diperkenalkan di Ars Ennis Lobby pada chapter 366 dengan jabatan kapten. Seorang Vice Admiral yang disukai oleh warga sipil karena dia memiliki hobi menolong banyak orang. Kematian Vice Admiral T-Bone sungguh tragis, mengingat dia adalah perwira yang memiliki prinsip keadilan yang layak ditiru. Dia adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melindungi warga sipil, namun dia dikhianati oleh warga dia sendiri. Beristirahatlah dengan tenang, Vice Admiral T-Bone, seseorang yang dulunya adalah seorang kapten yang berkembang dalam waktu 2 tahun menjadi Vice Admiral, namun meninggal secara tragis. Berlanjut di sebuah ruang markas besar Angkatan Laut dengan memperlihatkan para legenda Angkatan Laut, yaitu mantan Fleet Admiral Sengoku dan Vice Admiral Otsuru, sedang membahas dalang pembunuhan Vice Admiral T-Bone. Pada panel ini kita mengetahui jika Vice Admiral T-Bone dibunuh oleh rakyat sipil di sebuah kerajaan yang bernama Pepe. Sebuah kerajaan yang terdapat banyak warga yang kelaparan. Itulah sebabnya Vice Admiral T-Bone terbunuh dikarenakan warga sipil di kerajaan tersebut membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Sengoku juga menyebutkan jika peran bagi si badut dalam organisasi Crossguild sangat mengancam kelangsungan angkatan laut. Bagi mampu menciptakan sebuah organisasi yang secara langsung menentang angkatan laut. Di sini Sengoku mengatakan jika angkatan laut harus segera memusnahkan Crossguild sebelum moral angkatan laut melemah. Perlahan tapi pasti, dengan diperlihatkannya kematian Vice Admiral T-Bone, organisasi Crossguild memperlihatkan taringnya dalam menentang angkatan laut. Apakah ini tanda-tanda akan terjadi perang antara angkatan laut melawan Crossguild? Menarik untuk ditunggu. Berlanjut, di saat Sengoku dan Otsuru membahas tentang Crossguild, Sengoku secara tiba-tiba bertanya kepada Hina apakah dia melihat Monkey D. Garp. Lalu Hina menjawab jika Monkey D. Garp saat sekarang ini pergi menyelamatkan Koby bersama para anggota SWORD. Lalu kita diperlihatkan ekspresi Sengoku dan Otsuru kaget karena Garp pergi ke Pulau Hachinosu, Pulau Bajak Laut, markas bajak laut Yonko Kurohige. Dengan diperlihatkannya interaksi antara Sengoku, Garp, dan Otsuru pada chapter ini membuat Marga Anime berpikir jika Otsuru dan Sengoku akan datang ke Hachinosu untuk membantu Monkey D. Garp. Dikarenakan Garp saat sekarang ini sedang bertarung melawan bajak laut Yonko dengan kekuatan yang terbatas. Pada chapter sebelumnya, Kurohige juga tampaknya akan kembali ke Pulau Hachinosu dikarenakan dia telah berhasil mengalahkan Trafalgar di Waterloo, dan ini akan menjadi pertarungan besar jika Sengoku dan Otsuru benar-benar datang membantu Garp. Pertarungan 3 legenda angkatan laut melawan bajak laut Yonko Kurohige menarik ditunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuasaan Yonko Bagi. Berlanjut ke cerita di dunia baru
Pulau Karaibari, markas Crossquill, sekaligus markas Yonko bajak laut Bagi, memperlihatkan kedatangan sosok pria tua dengan pakaian lusuh, bertemu dengan Yonko Bagi karena telah berhasil membunuh Vice Admiral T-Bone, salah satu Vice Admiral terbaik yang dimiliki Angkatan Laut. Pria tua tersebut membunuh Vice Admiral dikarenakan dia membutuhkan uang untuk anak-anaknya yang kelaparan. Dan tampaknya dia sama sekali tidak menyesal atas tindakan dia tersebut, walaupun Angkatan Laut akan memburu dirinya. Dengan pernyataannya tersebut, Bagi tampaknya mengapresiasi tindakan pria tua tersebut. Bagi mengatakan apa yang dia lakukan adalah wujud dari kejahatan atau tindakan gila yang telah dia lakukan. Giahaha. Dan satu lagi Leo, menurutku Vice Admiral T-Bone terbunuh karena memang dia menginginkan hal tersebut. Karena dia melihat sebuah kerajaan atau sebuah tempat yang penuh dengan kelaparan, dan orang tersebut sangat membutuhkan uang untuk bertahan hidup, khususnya bagi anak-anaknya, sehingga dia merelakan dirinya untuk mati. Karena kita tahu Kapten T-Bone memiliki prinsip memberikan 100 kebaikan dalam sehari, sehingga mungkin kematiannya memang telah dia inginkan. Keadilan di atas segalanya bagi Kapten T-Bone, meskipun kematian akan mendatanginya. Kembali ke cerita, di saat semua orang tampak gembira atas keberhasilan pria tua lusuh tersebut, salah satu bawahan Bagi memanggil Bagi dan mengatakan jika kapal utama bajak laut Yonko Bagi telah selesai dibuat. Lalu kita diperlihatkan sebuah kapal raksasa dengan simbol utama. Dari kapal tersebut adalah kepala Bagi dengan 2 pedang raksasa. Sebuah kapal yang sangat lucu, sampai-sampai Bagi terkejut terhadap desain kapal yang dibuat oleh bawahannya. Lalu kita melihat Sir Crocodile dan Takanomi Dracul Mihawk tampaknya tidak sudi menaiki kapal milik Bagi karena desain yang sangat aneh. Berlanjut, di ruangan rapat, Bagi, Mihawk, dan Sir Crocodile tampaknya berada di ruangan tersebut untuk berdiskusi tentang organisasi Crossquill. Dan kita untuk kedua kalinya melihat Bagi dalam kondisi babak belur dihajar oleh Crocodile dan Mihawk. Tampaknya pembicaraan tersebut dipicu karena pertumbuhan Crossquill yang benar-benar menargetkan Angkatan Laut. Crocodile mengatakan jika Angkatan Laut sudah menganggap mereka sebagai ancaman, sehingga Mihawk berpikir Crossquill harus membutuhkan kekuatan besar untuk bisa menandingi ancaman Angkatan Laut dengan cara membuat negara militer yang kuat. Lalu Bagi berbicara dan mengatakan untuk mengumpulkan harta, kekuasaan, dan kekuatan, mereka harus menggunakan skema yang terbalik dari cara yang digunakan Sir Crocodile dan Mihawk barusan. Di sini sosok kesatria dari Bagi terlihat. Dia berjuang untuk mendapatkan suatu hal yang sebenarnya mustahil dia dapatkan, tekad dan ambisi yang besar. Bagi menjelaskan kepada Crocodile dan Mihawk jika Akagami no Shanks sudah melakukan pergerakan untuk mendapatkan One Piece, di mana Bagi menceritakan jika dia dan Shanks dulunya tidak mencapai Lauk Tale karena ada suatu hal yang mencegah mereka. Bagi mengatakan ketika dirinya berlayar bersama Shanks, Shanks memiliki potensi yang besar, sehingga Bagi tidak sebanding dengan Shanks yang menyebabkan dia melupakan impian dia tersebut. Lalu kita berpindah ke sebuah kilas balik atau flashback antara Bagi dan Shanks 24 tahun yang lalu, Lockdown, ketika eksekusi Raja Bajak Laut Goldie Roger, di mana Bagi dan Shanks berkelahi setelah eksekusi Roger selesai. Alasan Bagi marah kepada Shanks ketika eksekusi Goldie Roger akhirnya terjawab. Kemarahan dan kekecewaan Bagi timbul karena Shanks yang dulunya berniat menjadi Raja Bajak Laut tiba-tiba membuang impiannya tersebut. Shanks berpikir dia tidak ingin mendapatkan One Piece untuk saat ini, yang mana membuat Bagi kecewa karena Bagi berpikir Shanks adalah orang yang menggantikan Goldie Roger selanjutnya. Bagi benar-benar kecewa atas pernyataan Shanks dulu, sehingga dia tidak ingin bersama Shanks lagi. Namun setelah menyadari Akagami no Shanks akhirnya bergerak untuk mendapatkan One Piece, impian Bagi yang dia buang tersebut kembali muncul. Bagi memanfaatkan situasi dia bersama Crocodile dan Mihawk untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Sungguh tekad yang luar biasa
dari bagi si badut jenius. Dan meski dia tidak memiliki haki raja, dia memiliki hoki raja. Jadi dia siap bersaing untuk puncak tertinggi dari lautan. Kemudian cerita berlanjut. Bagi berpidato dan berbicara kepada Mihawk dan Crocodile jika harta, kekuatan, dan kekuasaan bisa mereka dapatkan ketika kondisi mereka saat sekarang ini sebagai seorang Yonko. Bagi mengajak Crocodile dan Mihawk untuk berlayar mendapatkan harta terbesar, yaitu One Piece. Sebelum berlanjut, marga anime akan membahas tentang Bagi yang menurut marga anime sangat menyentuh. Mungkin selama ini orang-orang berpikir Bagi menolak Shanks karena peta harta karun yang bodoh. Namun faktanya, Bagi sendirilah orang yang paling terluka dan kecewa karena Shanks tidak ingin mengikuti jejak Goldie Roger yang menyakitinya bahwa saudaranya Shanks tidak mendapatkan One Piece. Meskipun Bagi akan mendukung Shanks, kita bisa melihat betapa sedihnya Bagi karena Shanks tidak ingin mewujudkan mimpinya. Perkembangan karakter Bagi benar-benar salah satu yang terbaik di One Piece. Panel ini bercerita banyak tentang persaudaraan Bagi dan Shanks. Dan kita lihat bagaimana pergerakan dari seseorang yang memiliki hoki raja, My Lord, Bagi si badut jenius. Saksikanlah Leo. Perburuan One Piece berlanjut setelah Bagi berbicara tentang niat dia mendapatkan gelar Raja Bajak Laut, membuat Crocodile dan Mihawk sangat marah karena Crocodile dan Mihawk tidak senang bermain bajak laut di sini. Crocodile menganggap jika Crossquill adalah tempat bisnis. Lalu Mihawk tampaknya juga menolak tawaran Bagi karena Mihawk tampaknya tidak ingin terlibat masalah dengan Kurohige, Luffy, dan Shanks untuk mencapai tujuan Bagi tersebut. Namun Bagi membantah keinginan Crocodile dan berpidato melalui sebuah denden musi kepada seluruh bawahannya. Bagi mengatakan, mimpi apa yang membuat kalian semua berlayar di lautan? Setiap momen ini mungkin akan menjadi momen terakhir kalian. Jadi kalian mengabaikan teriakan dalam diri kalian. Jika kalian menyerah karena terlalu berat, sekaranglah saatnya. Sekaranglah kesempatan kalian untuk berlayar, untuk menggapai apa yang kalian inginkan. Ini waktunya kita untuk pergi mendapatkan One Piece. Lalu kita melihat sorakan emosional dari bajak laut Bagi yang sangat bersemangat setelah mendengarkan pidato dari Lord Bagi tersebut. Sampai-sampai Sir Crocodile dan Takanomi Dracul Mihawk mengeluarkan keringat dingin atas pernyataan Bagi tersebut. Sebuah tekad yang sangat besar, tekad seorang kesatria yang memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Perkembangan karakter yang sangat hebat dari Bagi si badut jenius. Sebelum berlanjut, marga anime sedikit menyinggung perihal pernyataan Doflamingo pada chapter 801 tentang perang tahta, di mana semua bajak laut besar tertuju kepada satu tujuan yang sama, sehingga tercipta suatu perang yang melebihi perang Marineford, yaitu perang tahta atau Battle Royale, di mana semua orang akan berperang satu sama lain. Yang bertahan, dialah pemenangnya. Tidak sabar menunggu, karena saat sekarang ini semua Yonko, baik Mugiwara no Luffy, Akagami no Shanks, Kurohige, dan Bagi memiliki niat yang sama, yaitu mendapatkan harta karun terbesar, yaitu One Piece. Kemunculan tangan kanan dari setiap komandan revolusioner. Berpindah ke lokasi lain, kerajaan Kamabaka, kita bisa melihat 4 wakil kapten setiap komandan pasukan revolusioner sedang berkumpul untuk mengawasi kedatangan sebuah kapal ke arah kerajaan Kamabaka. Lalu kita diperlihatkan setiap komandan tersebut. Pertama, wakil pasukan West Blue, Usiano tangan kanan komandan Morley. Kedua, wakil pasukan East Blue, Asiru tangan kanan komandan Belo dengan desain tangan sebelah kiri tangan besi mirip dengan Kapten Kid. Ketiga, wakil pasukan South Blue, Giambel tangan kanan komandan Lindeberg. Dan keempat, wakil pasukan North Blue, Jiron tangan kanan komandan Karasu. Tampaknya 4 komandan tersebut bertaruh terhadap kapal yang datang ke arah mereka.
Gyamble dan Jiron bertaruh 1 juta kepada kapal yang datang ke Kamabaka. Lalu secara mengejutkan, karakter yang datang tersebut adalah orang nomor 2 pasukan revolusioner, yaitu Sabo. Tampaknya ini sungguh mengejutkan karena kita semua berpikir jika Sabo telah mati pada chapter 1061 ketika serangan Im Sama ke kerajaan Lulusia. Tampaknya semua orang bahagia karena kedatangan Sabo dengan kondisi selamat beserta para warga Lulusia. Di sini Sabo menunda untuk menjelaskan alasan dia bisa selamat. Lalu kita melihat Koala dan Morley menangis melihat Sabo datang dengan selamat. Lalu kita juga diperlihatkan panel di mana Belo Betty mengajak semua warga Lulusia untuk bergabung dengan Revolutionary Army. Kemudian berlanjut, Sabo beserta 2 pimpinan Revolutionary Army, Monkey D. Dragon dan Ivankov, bertemu di sebuah ruangan untuk membahas apa yang telah terjadi, apa yang terjadi kepada Kuma. Lalu pada panel terakhir, Sabo mulai berbicara kepada Dragon dan Ivankov, kemudian memberitahukan apa yang terjadi di Tanah Suci Marizoa. Di chapter 1082 ditutup dengan chapter yang megah tentang tekad dan ambisi gila Bagi, perkembangan karakter Bagi dan pertumbuhan Cross Guild yang semakin besar. Lalu pada panel akhir, kita tampaknya akan mengetahui tentang masalah sebenarnya yang terjadi di Marizoa. Masalah yang menimpa Kuma, kematian Raja Cobra, alasan Vivi bisa selamat, dan masalah tentang siapa Im Sama sebenarnya. Menarik untuk ditunggu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan cerita selesai, minggu depan tidak libur. Mantap! Tapi kita sedikit menunda karena chapter kali ini terlalu cepat keluarnya, Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.